annahu yakhruju min khalati baina Syami wal Iraqi. Sesungguhnya dia Dajjal itu akan keluar dari tempat yang sepi baina Syami wal Iraqi, yang terletak antara Syam dan negeri Irak. Jadi nanti asal keluarnya Dajjal itu negeri Khurasan, tapi dia kemudian menuju ke suatu tempat yang sepi antara Syam dan Irak. Kemudian Nabi menjelaskan, huwa Dajjalu rajulun qasirun. Dia Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang bertubuh pendek kekar. Afhajun, yang kakinya itu bengkok, letter X. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi menjelaskan, inna dajjala yakhruju min ardin bil masyriq. Sesungguhnya dia Dajjal itu awal mulanya keluar dari bumi sebelah timur. Yuqalu laha, yang negeri itu disebut Khurasan, yaitu negeri Khurasan. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, yang juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 13 halaman 328, Nabi memperinci penjelasannya, yakhrujud dajjalu min Yahudiyah. Dajjal itu keluar dari kalangan orang-orang Yahudi Asbahan yang berada di Asbahan. Ya, Asbahan ini bahagian dari Khurasan. Kalau Khurasan sekarang bahagian dari negara Uzbekistan, maka Asbahan sekarang masuk bahagian dari negara Iran. Ma'ahu, bersama dia Dajjal itu, sab'una alfan minal Yahudi, akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Jadi kemunculan Dajjal di perkampungan Yahudi Asbahan di Khurasan itu nanti diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Fa wa alaihimut toyalisah, dan atas mereka itu at-toyalisah. Apa itu toyalisah? Toyalisah itu kain yang diikatkan di leher menutupi bagian dua pundak dan bagian belakang tubuh. Kalau kita pernah nonton film Superman, film Batman, film Zorro, kita tahu itulah at-toyalisah. Kain yang diikatkan di leher yang menutupi kedua bahu dan bagian belakang tubuh. Jadi itulah pakaian seragam Dajjal dan pengikutnya yang 70.000 orang itu. Kemudian Dajjal itu di samping memiliki ciri fisik umum, juga memiliki ciri fisik yang khas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Khuzaifah bin Yaman dan Abdullah bin Umar. Ciri khas Dajjal itu
oleh Nabi disebutkan ad-dajjalu a'warul ainil yumna. Ciri khas Dajjal itu buta sebelah mata kanannya. Jadi Dajjal itu buta sebelah mata kanannya. Ka'ana inabatu taqiyah. Buta sebelah mata kanannya itu bentuk butanya seperti buah anggur yang kering atau kismis. Jadi Dajjal itu buta sebelah matanya bukan buta meram, tapi buta melek, terbuka matanya, cuman bola matanya yang sebelah kanan itu rusak. Bentuknya bola matanya Dajjal itu seperti kismis atau seperti anggur kering. Kemudian ciri khas yang lain, jufalus sya'ari kasiruhu. Rambut Dajjal itu keriting kaku dan lebat. Jadi Dajjal itu berambut lebat, keriting tapi lebat, dan keritingnya kaku. Kemudian ciri khas yang ketiga, Dajjal itu maktubun baina ainaihi kafaro. Maktub itu tertulis baina ainaihi, di antara kedua matanya itu huruf kaf, huruf fa, huruf ro. Kafaro. Itu ciri khas Dajjal. Dan ciri ini bagi kita orang beriman perlu diingat betul. Jangan sampai salah. Karena ada orang yang salah paham, dipikir Dajjal itu manusia yang matanya satu. Sehingga kalau ada anak lahir matanya satu, lalu dibilang itu Dajjal udah lahir. Bukan. Dajjal itu sudah lahir ribuan tahun yang lalu. Dan semua nabi yang diangkat menjadi rasul menceritakan tentang bahaya Dajjal itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Dajjal itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jadi Dajjal itu bukan makhluk yang belum lahir, dia manusia yang sudah lahir lama. Meskipun dia sudah berumur ribuan tahun, tapi kalau dia nampil itu seperti anak muda. Rambutnya itu keriting kaku dan lebat. Kemudian kakinya itu bengkok, letter X. Kemudian di antara kedua matanya itu ada tulisan kaf fa ra. Dan matanya buta, yang sebelah kanan yang buta. Butanya itu bukan buta terpejam, tapi buta dalam keadaan melek. Hanya bola matanya saja yang rusak, bentuknya seperti anggur kering atau kismis. Itu ciri fisik Dajjal baik secara umum maupun secara khusus. Kemudian karakteristik Dajjal, Dajjal ini sangat pendusta. Maka Nabi mengingatkan orang-orang yang beriman, hati-hati, kenali betul Dajjal itu. Karena Dajjal itu selalu tampil dengan kontradiktif. Dia membawa neraka, membawa surga. Tentunya surga dan neraka versi Dajjal.
Yang terlihat seperti neraka itulah surga, yang terlihat seperti surga itulah neraka. Jadi orang beriman diingatkan oleh Nabi, kalau Dajjal muncul, dia menawarkan surga, maka ambillah nerakanya. Karena Dajjal itu al-kazzab, pendusta. Yang dia bilang surga, justru itu nerakanya. Nerakanya Dajjal. Yang dia bilang nerakanya Dajjal, itulah surganya Dajjal. Jadi kalau dia bawa kobaran api, bawa taman indah, masuklah ke kobaran api itu. Karena sesungguhnya kobaran api itulah taman indahnya. Tapi kalau kita salah, nggak paham dengan Dajjal, kita masuk ke taman yang indah, justru itulah kobaran api. Hal ini diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Khuzaifah bin Yaman. Nabi menjelaskan, ma'ahud Dajjal, bersamanya Dajjal, jannatun wa narun, ada surga dan ada neraka. Fanaruhu, maka nerakanya Dajjal jannatun, itulah surganya. Wa jannatuhu, dan surganya Dajjal narun, itulah nerakanya. Jadi Dajjal itu al-kazzab, pendusta. Jadi kalau dia bilang surga, justru itu neraka. Kalau dia bilang neraka, justru itu surga. Orang beriman harus paham itu. Kemudian kata Nabi, kelemahan Dajjal itu hanya ada 3. Hanya ada 3 kelemahan Dajjal. Yang pertama, Dajjal kata Nabi itu hanya bisa dihalau dengan ad-dukhan, dengan kabut asap. Jadi Dajjal itu hanya bisa dihalau dengan ad-dukhan, kabut asap. Yang kedua, kelemahan Dajjal, dia tidak bisa membunuh orang beriman untuk kedua kali. Karena nanti waktu Dajjal muncul di akhir zaman itu, orang-orang beriman itu tidak mempercayai Dajjal sebagai Allah. Lalu Dajjal marah, dibunuhnya lah orang-orang yang beriman. Lalu untuk menguatkan argumennya, dia hidupkan kembali orang-orang beriman yang sudah dia bunuh. Lalu orang-orang beriman yang sudah dibunuh kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal, malah justru semakin yakin bahwa itu bukan Allah tetapi Dajjal. Semakin marahlah Dajjal, lalu orang-orang beriman itu akan dibunuh untuk kedua kalinya, tapi Dajjal tidak lagi mampu membunuh mereka. Jadi kelemahan kedua dari Dajjal itu, dia tidak mampu membunuh orang-orang beriman untuk yang kedua kali. Kelemahan ketiga kata Nabi, Dajjal itu akan binasa di tangan Nabi Isa alaihi salam yang diutus kembali oleh Allah untuk membinasakannya. Kemudian untuk menyelamatkan orang-orang beriman di akhir zaman dari kekejaman Dajjal, Nabi menjelaskan agar orang-orang beriman itu membiasakan diri mereka membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi meskipun kita tidak hidup di akhir zaman, kita tidak ketemu dengan Dajjal misalnya, tapi cerita dan ciri-ciri khas Dajjal serta bagaimana kelemahannya dan bagaimana cara menyelamatkan diri darinya, ini perlu untuk kita ceritakan kepada zuriat, anak keturunan kita.
Kalau nanti mereka hidup di akhir zaman yang ketemu dengan Dajjal, mereka sudah paham Dajjal itu seperti apa ciri fisiknya, lalu apa kelemahannya, dan bagaimana bisa selamat dari kekejamannya. Jadi kalau mau selamat dari kekejaman Dajjal, bacalah surat Al-Kahfi ayat 1-10 atau baca surat Al-Kahfi 10 ayat yang terakhir. Jadi mengamalkan itu diamalkan.